Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, kita akan melanjutkan seperti biasa di hari Jumat. Umumnya sebelum kami umrah di waktu 13.00 waktu Indonesia Barat sampai 14.00, hanya karena kami lagi dari kota Rasulullah SAW Al-Madinah Munawwarah, maka kita akan mulai selepas subuh di sini atau pukul 10.30 kurang lebih waktu Indonesia Barat. Dan kita akan melanjutkan kitab sedekah kita dan masih di bab yang pertama atau bab yang kedua tepatnya. Karena bab pertama itu membahas tentang masalah anjuran membayar zakat dan penekanannya. Kalau di bab kedua ini masalah ancaman menolak membayar zakat dan keterangan tentang zakat perhiasan. Saya langsung saja masuk ke hadis pertama, saudaraku seiman. Semoga Allah SWT berkahi hadis nomor pertama di dalam bab kedua ini. Dengan sanad sahih dan urutan 754 dari awal belajar, yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamati suffihat lahu safaihu min nar fa uhmi 'alayha fi nari jahannam fayukwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu kullama baradat u'idat lahu fi yawmin kana miqdaru 50,000 sana hatta yuqda bainal ibad fayara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilal nar." Jadi ini hadis cukup panjang, saya langsung baca dulu terjemahan sampai di sini ya. Kata Nabi SAW, tidak ada pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya, maksudnya zakatnya, kecuali pada hari kiamat nanti akan dibuatkan untuknya lempengan-lempengan dari api. Lalu ia dipanaskan di neraka jahanam, kemudian lambung, kening, dan punggungnya disetrika dengannya. Setiap kali dingin atau ia dingin, tadi lempengan emas dan perak itu, maka ia dikembalikan atau ia dipanaskan kembali. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Ma'arij ayat 4 yang artinya pada suatu hari yang kadarnya 50.000 tahun. Sehingga diputuskan di antara para hamba, maka dia melihat jalannya ke surga atau ke neraka. Kemudian kita kembali lagi ke hadisnya, qila ya Rasulullah fal iblu qala wala sahibu iblin la yuaddi minha haqqaha wa min haqqiha halabuha yawma wirduha illa idza kana yawmul qiyamati butiha laha biqa'in qarqarin aw farama kanat la yafqidu minha fasilan wahida tata'uhu bi akhfafiha wa ta'udduhu bi afwahiha kullama marra alayhi ulaha rudda alayhi ukhraha fi yawmin kana miqdaru 50,000 sana hatta yuqda bainal ibad fayara sabila imma ilal jannati wa imma ilan nar. Sampai sini kita terjemahkan dulu. Dan ditanyakan juga kepada beliau tentang, wahai Rasulullah, bagaimana dengan unta? Orang yang punya peternakan unta. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pemilik unta yang tidak menunaikan haknya. Atau di antara haknya adalah memerah air susunya. Pada hari di mana ia mendatangi sumber air. Kecuali pada suatu hari, nanti hari kiamat, dia, pemilik unta tersebut akan dilemparkan kepada unta-unta tersebut di suatu padang yang datar dan tandus, di mana tidak hilang darinya seekor anak unta pun.
Unta-unta itu akan menginjaknya dengan telapak kakinya dan menggigitnya dengan gigi-giginya. Setiap kali yang pertama berlalu, maka terakhir dikembalikan kepadanya. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Ma'arij ayat 4, pada suatu hari yang kadarnya 50.000 tahun. Sehingga diputuskan di antara para hamba, maka dia melihat jalannya ke surga atau ke neraka. Itu potongan yang kedua. Kemudian potongan yang ketiga dari hadis. Qila ya Rasulullah, fal baqaru wal ghanamu. Qala wala sahibu bakarin wala ghanamin la yuaddi minha haqqaha illa idha kana yawmul qiyamati butiha laha biqa'in qarqarin awfara ma kanat la yafkidu minha syai'a. Laysa fiha aqsa'u wala jalha'u wala atba'u tantahuhu biquruniha wa tata'uhu bi'adlafiha kullama marra alaihi ulaha rudda alaihi ukhraha fi yawmin kana miqdaru 50,000 sana hatta yuqda baina al-ibad fayara sabilu imma ila al-jannati wa imma ila an-nar kila ya Rasulullah fal khairu. Ya, jadi potongan ketiganya adalah dan ditanyakan kepada Nabi SAW bagaimana dengan pemilik sapi dan domba atau kambing. Maka Rasulullah SAW bersabda tidak pula pemilik sapi dan domba yang tidak menunaikan haknya, zakatnya, kecuali pada hari kiamat dia akan dilemparkan kepada sapi dan domba tersebut di sebuah daratan yang rata dan tandus yang sangat luas. Tidak satu pun yang tertinggal. Tidak ada yang bertanduk, berliku-liku atau bengkok. Tidak ada pula yang tak bertanduk dan tidak ada pula yang bertanduk patah. Sapi-sapi dan domba-domba tersebut akan menyeruduknya dengan tanduk-tanduknya dan menerjangnya dengan kaki-kakinya. Setiap kali yang pertama berlalu, maka yang terakhir dikembalikan kepadanya. Pada suatu hari yang kadarnya adalah 50.000 tahun, dan potongan ini diambil, potongan terakhir diambil dari surah Al-Ma'arij ayat 4, sehingga diputuskan di antara para hamba, maka dia melihat jalannya ke surga atau ke neraka. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana pula dengan pemilik kuda? Ya. Maka Nabi SAW menjawab, mengatakan, qala al-khailu thalatha, hiya li rajulin wizrun, وهي لرجل ستر وهي لرجل أجر فأما التي هي له وزر ورجل ربطها رياء وفخرا ونواء لأهل الإسلام فهي له وزر وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينسى حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أو أرواثها وأبوالها حسنات ولا تقطع توالها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب له عدد آثارها وأرواثها حسنات ولمر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله تعالى له عدد ما شربت حسنات قيل يا رسول الله فالحمر قال ما أنزل علي في الحمر إلا هذه الآية الفاذة الجامعة ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Yang artinya ini potongan terakhir dari hadis. Dan ditanyakan pula kepada Nabi SAW tentang pemilik kuda. Maka Nabi SAW menjawab, kuda itu ada 3. Kuda yang merupakan dosa bagi pemiliknya, kuda yang merupakan penutup dari dosa-dosa bagi pemiliknya,
dan kuda yang merupakan pahala bagi pemiliknya. Adapun kuda yang merupakan dosa bagi pemiliknya, maka ia adalah kuda yang ditambahkan oleh pemiliknya untuk riya, kesombongan, dan permusuhan kepada orang-orang Islam, maka ia adalah dosa baginya. Adapun kuda yang merupakan penutup dari dosa-dosa bagi pemiliknya, maka ia adalah kuda yang ditambahkan oleh pemiliknya, kemudian dia tidak melupakan hak Allah pada punggungnya dan lehernya, maka ia adalah penutup dari dosa-dosa baginya. Adapun kuda yang merupakan pahala bagi pemiliknya, maka ia adalah kuda yang ditambahkan oleh pemiliknya di jalan Allah untuk orang-orang Islam di padang gembala atau kebun. Tiada sesuatu pun yang ia makan di padang gembala atau kebun itu kecuali ditulis untuknya kebaikan sebanyak apa yang dimakan oleh kuda itu. Dan ditulis untuknya kebaikan-kebaikan sebanyak kotoran dan kencingnya. Dan tidaklah tali kekangnya terputus. Lalu dia berlari dengan kencang sejauh 1 atau 2 putaran. Kemudian ditulis untuknya kebaikan sejumlah bekas kaki dan kotorannya. Tidaklah pemiliknya membawanya melewati satu sungai. Lalu ia minum darinya. Walaupun pemiliknya tidak ingin memberinya minum. Kecuali Allah Ta'ala akan menulis untuknya kebaikan sebanyak yang ia minum. Ditanya kepada Rasulullah SAW bagaimana dengan keledai. Maka beliau menjawab, tidak diturunkan kepadaku dalam urusan keledai kecuali ayat yang istimewa dan menyeluruh ini. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia pun akan melihat balasannya. Surah Zalzalah ayat 7 sampai ayat 8. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan lafaz ini adalah milik Imam Muslim, dan juga diriwayatkan oleh An-Nasai secara ringkas. Baik, ini nomor hadis ya, nomor 1 dari bab kita, dan masih ada di sebelahnya bagian pegang buku, masih di nomor 1, dan satu riwayat milik An-Nasai berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, Ma min rajulin la yu'addi zakata malihi illa ja'a yawmal qiyamati syuja'an min nar. Fayukwa biha jabhatuhu wa jambuhu wa dhahruhu. Fi yawmin kana miqdaru 50,000 sana hatta yuqla bainan nas. Tidaklah seseorang yang tidak membayar zakat hartanya, melainkan hartanya akan datang pada hari kiamat dalam bentuk ular dari api neraka. Maka kening, lambung, dan punggungnya digosok dengannya. Pada hari yang kadarnya selama 50.000 tahun. Sampai diputuskan di antara manusia. Di hadis ini, teman-teman sekalian, hadis yang agung yang menjelaskan kepada kita tentang masalah bagian atau ancaman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Baik. Kita akan coba mengorek mutiara daripada hadis ini. Semoga Allah SWT berkahi. Kita ambil potongan pertama. Dan ini mutiara pertama, yaitu sabda Nabi SAW, tidak ada pemilik emas dan perak. Di sini masuk dalamnya uang. Karena uang dinilai, ya, konversikan dengan emas dan perak. Tidak ada pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya, maksudnya zakatnya. Dan di bab 1, ya, bab pertama tentang masalah zakat dan anjurannya sudah kami jelaskan. Ada 2 syarat daripada zakat harta ini. Yaitu haul, masa setahun, harta Anda tersimpan. Misal, Anda niat Ramadan yang lalu, awal haul, berarti Ramadan nanti ini, di bulan April, itu adalah penutupan haul Anda. Maka di situ Anda mulai menghitung ya tabungan Anda dan investasi Anda. Kalau mencapai syarat yang kedua, nisab, kadar minimal daripada harta tersebut yaitu 85 gram emas, maka Anda wajib mengeluarkan 2,5% ya.
Dan fungsi daripada zakat ini adalah pensucian harta. Bagaimana agar harta kita dalam 1 tahun itu, kalau ada pendapatan yang syubhat, yang haram, tentu bukan yang disengaja. Sudah kami berikan contoh misalnya, seseorang punya restoran. Dia nggak mungkin menanyakan kepada semua konsumennya, apakah uang kamu halal misalnya. Ya udah dia terima, secara zahir dia tahu orang ini belanja, makan di tempat dia. Ya udah, dia tinggal terima uangnya. Pemilik toko, ya. Umumnya para pedagang menerima dari konsumen, tidak mungkin dia tanya satu persatu. Nah, zakat nanti mensucikan harta-harta itu. Jadi ini ya syaratnya zakat. Dan semua yang Anda gunakan, mobil, rumah, pakaian, dompet, apa saja ya, kalau Anda gunakan maka tidak ada zakatnya, kecuali emas dan perak. Bagi wanita, perhiasan cincin, kalung, segala macam ini, walaupun Anda pakai tetap ada zakat. Tapi selain daripada emas dan perak, maka tidak ada zakatnya, ya. Di sini dikatakan, kalau orang-orang tidak menjalankan zakatnya, ya, dan ini mumpung karena dekat Ramadan, teman-teman sekalian, mulai sekarang Anda lebih baik niatkan, yang belum niatnya, haulnya Ramadan tahun lalu. Sehingga Ramadan ini, Anda tinggal menghitungnya. Ya. Jadi ancaman-ancaman seperti ini, Anda tidak dapatkan gitu. Kalau orang tidak mau menjalankan zakatnya, kata Nabi SAW, kecuali pada hari kiamat nanti, dibuatkan untuknya lempengan-lempengan dari api. Lempengan-lempengan dari api, ya. Jadi jangan dibayangkan api itu seperti api Anda di dunia. Karena api di akhirat itu ya, masih 69 kali lipat. Ya, ditambah dengan api dunia, ini 70 kali lipat lebih panas. Jadi panas dunia, panasnya bukan api yang korek gas ya, tapi panasnya itu api-api yang dipakai untuk ya meleburkan, membuat baja-baja besi yang suhunya luar biasa, yang manusia begitu kalau kena mungkin langsung hangus. Nah itu api dunia itu. Ya, kalau di kompor gas Anda, di korek gas Anda itu bagian kecilnya ya. Tapi yang dimaksud adalah api yang paling panas di dunia. Nah itu di akhirat, di neraka, na'udzubillah, itu 69 kali lipat lagi. Ya. Begitu dijelaskan dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW. Nah, nanti dibuat lempengan-lempengan dari api yang dia ya, keras dan panas. Dikatakan dibuatkan lempengan-lempengan dari api, kemudian ya, dipanaskan di api neraka, sehingga seperti menjadi lempengan yang keras dan panas. Ya. Kemudian disetrikakan ke lambungnya atau diletakkan di lambungnya, keningnya, dan punggungnya. Ya, jadi ini tempat-tempat yang paling sensitif. Ya. Di lambung, ya, di kening, dan punggung. Kalau 3 ini sudah kena sesuatu, ya, panas misalnya, sesuatu yang panas, maka seluruh tubuh pasti akan panas. Ya. Makanya biasa orang kalau demam itu memeriksa keningnya, ya. Orang kadang-kadang lambungnya, punggung. Nah, ini sudah jelas berarti dia memiliki suhu panas, misalnya kalau dia demam ya, yang tinggi gitu. Dikatakan di sini, saya ulangi, tidak ada pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya, kecuali pada hari kiamat dibuatkan untuknya lempengan-lempengan dari api, lalu ia dipanaskan di neraka jahanam, kemudian lambung, kening, dan punggungnya disetrika dengannya. Setiap kali mendingin, ini menandakan berarti dia, api itu ya seperti lempengan-lempengan besi ya, tapi panas sekali. Mungkin Anda pernah lihat besi-besi yang masih merah ya, dari api. Nah, seperti itu. Setiap kali dia dingin, ya, karena sudah membakar gitu kan. Kalau orang yang di atas ini melebur, terbakar, diutuhkan lagi. Begitu terus.
utuhkan, terbakar lagi. Begitu terus. Sampai dia mungkin sudah sekian ribu kali diutuhkan lagi oleh Allah, terbakar lagi. Maka lempengannya mulai dingin, dipanaskan lagi. Kata Nabi SAW. Setiap kali dingin, maka ia kembali dipanaskan untuknya. Dan yang luar biasanya bukan cuma itu. Kata Nabi SAW, itu berlaku seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'arij ayat 4. Fi yaumin kana miqdaru 50 alfasana. Di hari pada saat itu, nilainya satu hari itu sama dengan 50.000 tahun. Ya. Artinya, kalau seandainya Anda, na'udzubillah, orang yang tidak mengeluarkan zakat ini, semoga Allah mudahkan kita mengeluarkan zakat kita. Dan Allah mudahkan menghitung dengan cara detail. Karena ini bukan main-main. Di hari kiamat nanti akan didatangkan ya dia dan disiksa seperti itu. Kalau satu hari saja itu nilainya sama dengan 50.000 tahun waktu dunia. Dan ini terjadi teman-teman sekalian sebelum ke neraka ya. Ini masih di mahsyar. Masih di mahsyar. Jadi orang yang tidak membayar zakat ini bukan main-main. Disiksa di kuburan, disiksa di mahsyar, puncaknya disiksa lagi di neraka. Terbukti diambil daripada potongan setelah itu, kata Nabi SAW, maka ia akan dipanaskan untuknya kembali kalau sudah dingin, pada hari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Sehingga diputuskan di antara hamba, maka ia melihat jalannya ke surga atau ke neraka. Artinya memang itu masih di mahsyar. Ya. Setelah itu, bisa saja dia ke surga atau dia ke neraka. Dari potongan ini kita bisa lihat, berarti bukan mustahil di antara kaum muslimin yang tidak mengeluarkan zakat, ini terancam sekali. Ini bukan berlaku pada orang kafir. Orang kafir, dia bayar zakat, tidak bayar zakat, dia belum ada dalam hukum agamanya. Dan dia disiksa karena kekafirannya. Tapi yang dimaksudnya adalah orang muslim. Karena yang kena hukum wajib zakat adalah orang muslim. Rukun Islam dia yang ketiga. Maka hati-hati. Ini di mahsyar sebelum ke surga atau ke neraka. Ya. Dan disiksa terus dia sampai selesai ya dihakimi para hamba-hamba. Berapa lama Allahu a'lam. Kebanyakan dalam hadis yang kami pernah temukan, Nabi SAW mengatakan pada hari itu Allahu a'lam lebih tahu. Allah lebih tahu berapa lama manusia akan berdiri di mahsyar. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri sampai mata kakinya. Ada yang sampai lututnya, ada yang sampai dadanya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai dadanya, ada yang sampai tenggelam dengan keringat sendiri. Nabi SAW berikan isyarat ke hidungnya kalau tidak salah SAW. Ya. Itu saking susahnya orang pada saat itu. Kesempatan sekarang teman-teman sekalian, kita masih hidup. Selamatkan diri kita. Jangan sampai nanti datang hari itu kita menyesal. Ya. Dan tidak ada ruginya kita menjadi orang yang patuh kepada Allah SWT. Sudah sering kami ingatkan, menjadi orang patuh itu nikmat. Ya, orang-orang yang sudah menikmati ibadah, on time sholat, tutup aurat, cari pendapatan halal, menjauhi dosa-dosa, gosip, fitnah, segala macam. Ada kenikmatan tersendiri. Ada kenikmatan tersendiri. Ya. Lalu kenapa kita harus pindah dari kenikmatan itu kepada susahnya kemaksiatan itu? Karena orang kalau kemaksiatan, kalau dia melakukan dosa-dosa besar misalnya, maka akan repot dia sendiri. Karena itu ibarat racun, akan menyusahkan hidup dia. Minimal sekali yang hilang dari dia kehusyuan dalam ibadah. Setelah itu baru pindah ke siksa-siksa Allah SWT yang akan datang kepada dia agar dia kembali ke jalan Allah. Jadi hitung baik-baik. Ya. Kemudian potongan kedua dari hadis, ya. Dan ditanyakan kepada beliau tentang unta, orang yang punya unta. Nah, kadar zakat unta ini teman-teman sekalian, kalau Anda memiliki 1 tahun dan minimal 5 ekor. Nah, kalau 5 ekor, dalam 1 tahun Anda baru mengeluarkan zakatnya. Ditanyakan kepada beliau tentang unta. Maka kata Nabi SAW, tidak ada pemilik unta pun yang tidak mengeluarkan ya haknya, menunaikan haknya, zakatnya. 1 tahun per 5 ekor baru dikeluarkan zakatnya. Dari jenis hewan itu juga ya.
Kemudian dikatakan termasuk haknya kata Nabi SAW adalah memerah susunya pada hari dia selesai meminum dari sumber air. Nah unta biasanya minum air, ya setelah minum air, kantong susunya itu penuh. Maka itu diperah. Karena kalau tidak kesian gitu. Ya. Pada saat dia tidak punya anak-anak yang bisa meminum susunya, maka itu bisa membuat untanya sakit. Ya. Maka pemilik unta ini memerah susunya, mengeluarkan. Itu termasuk haknya yang harus diberikan. Kecuali kalau dia tidak memberikan itu haknya, tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali pada hari kiamat, dia akan dilemparkan kepada unta-unta tersebut, atau dia akan diletakkan di padang, di sebuah padang yang datar dan tandus. Gak ada pohon, gak ada apa. Seperti padang pasir, tandus. Ditidurkan dia nggak bisa bergerak, didatangkan semua unta yang dia miliki. Apakah unta yang sudah dijual, unta yang pada saat dia gunakan, dia tunggangin ya dari peternakan dia, atau pada saat dia sudah meninggal ya, juga ada yang terus dijalankan atau dikembangkan, maka itu semua akan didatangkan. Tidak ada satupun ya, yang tertinggal. Kata Nabi SAW, kecuali pada hari kiamat dia akan dilemparkan kepada unta-unta tersebut di satu padang yang datar dan tandus, di mana tidak hilang darinya seekor anak unta pun. Unta-unta itu akan menginjaknya dengan telapak kakinya. Misalnya selama dia hidup 10 tahun dia punya peternakan unta. Dia udah jual 1000 ekor unta. 1000-1000-nya didatangkan walaupun yang pernah dijual sama dia. Karena dia belum dizakati. Dia belum zakati. Kalau sudah zakati tidak kena. Tapi dia belum zakati. Maka didatangkan semuanya, kemudian menginjak-injak dan menggigit dia. Semuanya 1000 ekor itu. 1 lewat, 2 lewat, 3 lewat, terus sampai habis semuanya. 1000 ekor. Nah setelah selesai, yang nomor 1000 ini kembali lagi melakukan hal yang sama. Gigit injak dia. Yang nomor 999 kembali lagi. Terus sampai ke nomor 1. Selesai itu, yang nomor 1 kembali lagi gigit dan injak dia. Terus nomor 2, nomor 3 sampai nomor 1000. Setelah 1000 selesai, kembali lagi nomor 1000 ini menggigit dia sampai nomor 1. Begitu terus. Ya, kata Nabi SAW, kecuali pada hari kiamat dia dilemparkan kepada unta-unta tersebut di suatu padang yang datar dan tandus, di mana tidak hilang darinya seekor anak unta pun. Unta-unta itu akan menginjaknya dengan telapak kakinya dan menggigitnya dengan gigi-giginya. Setiap kali yang pertama berlalu, maka yang terakhir dikembalikan kepadanya. Pada hari ya, yang kadarnya 50.000 tahun. Sehingga diputuskan di antara para hamba, maka dia melihat jalannya ke surga atau ke neraka. Jadi ini peringatan untuk menzakati unta. Ya walaupun kita di Indonesia tidak ada unta, atau belum ada yang ternak unta ya, Allahu alam satu waktu nanti, tapi minimal kita mengetahui itu. Nah, potongan yang ketiga ini masuk pada para pengembala-pengembala atau pemilik peternakan di kita ya, yaitu ditanyakan kepada beliau tentang sapi dan domba. Rasulullah SAW menjawab, tidak pula pemilik sapi dan domba yang tidak menunaikan haknya, kecuali pada hari kiamat dia akan dilemparkan kepada sapi dan domba tersebut di sebuah daratan yang rata, tandus, dan sangat luas. Tidak satupun yang tertinggal. Tidak ada yang bertanduk berliku-liku. Ya. Tidak ada yang bengkok tanduknya. Dan tidak ada yang tidak bertanduk. Dan tidak ada pula yang tanduknya patah. Jadi kalau misalnya selama ini Anda punya sapi, Anda punya domba, tidak ada tanduknya, maka Allah akan munculkan tanduknya pada hari kiamat. Kalau ada yang bengkok tanduknya, diluruskan, runcing, tajam. Kalau ada yang patah, Allah utuhkan. Jadi semua bertanduk. Mau jantan atau betina. Semuanya tajam tanduknya. Dan kemudian dikatakan, saya ulangi, tidak pula pemilik sapi dan domba yang tidak menunaikan haknya kecuali pada hari kiamat dia akan dilemparkan kepada sapi dan domba tersebut di sebuah daratan yang rata, tandus, dan sangat luas. Tidak satupun yang tertinggal, tidak ada yang bertanduk berliku-liku, tidak ada yang tak bertanduk, dan tidak pula yang bertanduk patah.
Sapi-sapi dan domba-domba tersebut akan menyeruduknya dengan tanduk-tanduknya dan menerjangnya dengan kaki-kakinya. Misalnya tadi, saya sudah kasih contoh kalau unta, sapi misalnya, dia punya 1000 ekor sapi. Walaupun yang sudah dijual ya, tidak pernah dizakati sama dia. Sementara kalau sapi, per 30 ekor sapi. Kalau Anda sudah punya 30 ekor sapi dalam 1 tahun, maka Anda wajib mengeluarkan zakatnya. Ya, kalau domba, per 40 ekor. Jadi kalau unta 5 ekor, kalau sapi 30 ekor, kalau domba itu 40 ekor. Ya. Maka Anda keluarkan zakatnya. Ini ada hitung-hitungan tersendiri tentunya, dan ada bahasanya, ada tabel zakat. Anda bisa temukan banyak, insya Allah. Di Google pun ada ya tentang tabel-tabel zakat ini ya, kalau Anda punya peternakan. Intinya Anda harus wajib mengeluarkan zakatnya. Kalau tidak, maka sapi dan domba ini akan didatangkan nanti pada hari kiamat di mahsyar. Ini belum ke neraka ya. Dihidupkan oleh Allah SWT semuanya sapi-sapi tersebut, walaupun yang sudah disembeli, ya mati dan segala macam, dibangkitkan semua. Beberapa ribu ekor, anggaplah 1000 ekor sapi saja. Maka sapi ini akan menginjaknya dan menanduknya. 1, 2, 3, 4. Satu aja sudah cukup membuat mungkin badannya berdarah, luka. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat sampai 1000. Setelah selesai, yang nomor 1000 kembali lagi menanduknya dan menginjaknya. Terus nomor 999, 998, terus sampai nomor 1. Setelah selesai nomor 1 kembali lagi menginjaknya dan menanduknya. Terus begitu. Sampai nanti, kata Nabi SAW, hari itu 50.000 tahun waktunya. Juga sama domba kasusnya. Yang punya peternakan domba. Apalagi kalau yang punya tiga-tiganya. Ada orang mungkin punya peternakan besar. Sudah sifatnya internasional. Ya mungkin mengekspor ya. Daging-daging hewan ini tanpa menjalankan zakatnya. Dia punya unta, dia punya sapi, dia punya kambing. Nah, ini banyak sekali ya. Itu semuanya akan menyiksa dia. Gitu. Domba juga begitu. Misalnya dia punya 1000 domba. Ini misal saja ya. Maka domba itu semua tanduknya tajam. Akan menanduk dia dan menginjak dia. Nomor 1 sampai nomor 1000. Setelah itu nomor 1000 selesai menanduk dan menginjak dia. Kembali yang nomor 1000 ini menanduk dan menginjak dia. Terus sampai nomor 1 lagi. Setelah selesai semuanya nomor 1 kembali lagi melakukannya. Sampai hari tadi dikatakan 50.000 tahun. Dan ini luar biasa kalau orang tidak tersentuh ya. Ini mutiara yang ketiga. Dan mutiara yang keempat, atau potongan yang keempat adalah tentang kuda. Ditanyakan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, kuda itu ada 3. Pemilik kuda maksudnya. Ada pemilik kuda yang, atau ada kuda itu dibagi 3. Ada kuda yang menjadi dosa bagi pemiliknya. Ada kuda yang menjadi penutup terhadap kekurangan ya, dan kebutuhan daripada pemiliknya. Dan ada kuda yang menjadi pahala. Semuanya kuda itu ya, yang dia makan dan yang dia keluarkan kotoran jadi pahala. Lalu Nabi SAW rincikan. Adapun kuda yang merupakan dosa bagi pemiliknya adalah orang yang sengaja memiliki kuda yang ditambatkan ya, oleh pemiliknya untuk riya. Untuk pamer nih, saya punya kuda mahal nih. Kesombongan dan permusuhan kepada orang-orang Islam. Maka ini akan menjadi dosa bagi dia. Jadi ada sifat kuda yang mendatangkan dosa ini juga dibagi 3. Ini mutiara yang keempat dulu. Kita fokus ke kuda yang mendatangkan dosa. Itu mutiara yang keempat. Nanti jenis kuda yang kedua, mutiara yang kelima. Gitu kan? Jadi mutiara yang keempat dari hadits adalah kuda yang mendatangkan dosa. Dan dari sini kita lihat, tidak ada zakat kalau kuda. Ya. Tidak ada zakat karena yang ada zakatnya cuma 3 jenis hewan tadi yang awal. Unta, sapi, ya, kambing atau domba. Ini ada zakat dari jenis hewan itu sendiri ya.
Lalu bagaimana kalau orang punya peternakan kuda? Nah, yang dia hitung adalah modal itu seperti usaha dia. Orang punya peternakan ayam misalnya, ya, ikan, ya, tambah ikan misalnya. Maka itu yang dia hitung adalah uangnya secara umum. Masuk dalam total harta yang dia hitung, mirip dengan emas dan perak tadi. Dimasukkan dalam bentuk nilai hartanya. Jadi tidak ada zakat dalam bentuk hewan. Tapi 3 jenis hewan tadi, unta, sapi, dan domba, ini wajib zakat dari jenis hewan itu sendiri. Nah, kalau kuda, ya di sini dikatakan, tidak disebutkan zakat yang Nabi SAW, tapi disebutkan kuda bisa menjadi 3 jenis kuda dibagi pemiliknya. Yang pertama datangkan dosa. Nah, dosa ini adalah orang yang riya. Ini subbahasan dari mutiara keempat tentang kuda yang mendatangkan dosa. Dia riya, dia hanya untuk pamer. Naik kuda pada saat berjihad, kemudian dia hanya untuk dibilang, oh dia jagoan. Ya. Atau kesombongan. Kesombongan. Jadi dia hanya untuk menunjukkan kalau dia orang kaya. Karena biasa kalau kuda-kuda yang untuk tanding segala macam, dia kan mahal harganya. Ya. Maka ini dia sombong. Berbangga-bangga. Dan yang ketiga, subbagian daripada kuda yang mendatangkan dosa, yaitu digunakan untuk memerangi kaum muslimin. Maka ini jadi dosa buat dia. Ya. Kalau zaman sekarang, mungkin alhamdulillah Allah jadikan dunia ini umumnya aman. Kalau zaman dulu tuh peperangan sangat terbuka. Dan zaman dulu belum ada teknologi kayak sekarang. Menggunakan pesawat tempur, tank, senjata-senjata teknologi canggih. Kalau zaman dulu orang, seperti mana Anda tahu, menunggangi kuda. Dan kuda paling banyak ditunggangi ya, karena cepat, kuat ya. Dan bisa dilatih untuk ikut berperang gitu. Maka itu sudah umum. Nah, ada orang yang memang zaman dulu menggunakan kuda-kuda ini untuk memerangi kaum muslimin. Dalam pasukan-pasukan orang muslim menyerang umat Islam, ini jadi dosa buat dia. Kemudian mutiara yang kelima, jenis kuda yang kedua, yaitu kuda yang menjadi penutup kebutuhan terhadap pemiliknya. Kata Nabi SAW, adapun kuda yang menjadi penutup dari dosa-dosa dan kebutuhan bagi pemiliknya, maka itu adalah kuda yang ditambahkan oleh pemiliknya, kemudian dia tidak melupakan hak Allah pada punggungnya dan lehernya. Ya, maksudnya dia tidak selamanya selalu membebankan di punggungnya, dia berikan kesempatan untuk istirahat. Itu juga dengan lehernya, artinya dia berikan makan, dia berikan minum. Ya. Maka ia adalah penutup dari dosa-dosanya. Jadi hewan kuda ini sendiri, kalau Anda punya, Anda rawat dia, ada pahala sendiri dengan merawatnya. Walaupun Anda tidak menggunakannya untuk ya kegiatan-kegiatan umumnya kayak pertandingan atau apa saja. Hanya Anda pelihara kuda saja. Kalau Anda memberikan haknya di situ, artinya Anda tidak menunggangi, tidak selalu beban ya. Tidak selalu ada peletakan pelana itu selalu dibebani di tubuhnya. Tapi dibuka di saat dibutuhkan. Dan ditaruh pada saat dibutuhkan, lalu memberikan ya haknya, makanan, minumannya, maka akan jadi penutup ya kebutuhan dia. Mungkin dia bisa pakai bekerja ya, atau penutup dari dosa-dosanya. Dia pembersih dosanya di sini, karena dia merawat kuda itu. Mutiara yang keenam adalah jenis kuda yang ketiga, dan ini kuda yang paling bermanfaat, yaitu kuda yang mendatangkan pahala bagi pemiliknya, kata Nabi SAW. Maka ia adalah kuda yang ditambahkan oleh pemiliknya di jalan Allah untuk orang-orang Islam. Jadi dia pakai kuda untuk bergabung dengan pasukan muslimin, misalnya. Atau membeli kuda, lalu dihadiahkan untuk kebutuhan muslimin di jalan Allah. Sampai Umar bin Khattab pernah membeli kuda, dan menyatakan kuda ini adalah sabilillah. Siapa saja boleh menggunakannya. Dikatakan adapun kuda yang merupakan pahala bagi pemiliknya, maka ia adalah kuda yang ditambahkan oleh pemiliknya di jalan Allah untuk orang-orang Islam. Di padang gembala atau kebun. Ya. Memang digunakan untuk membela agama Islam.
Dan pada saat dia dia gembalakan di kebun atau di sebuah padang, tidak ada sesuatu pun yang dimakan di padang gembala atau kebun itu, kecuali ditulis untuknya kebaikan sebanyak yang ia makan. Jadi kuda itu makan rumput, ya. Mungkin ada buah-buahan, sayuran misalnya, diberikan oleh pemiliknya. Tapi memang kuda ini diniatkan untuk membela agama Allah. Ya. Untuk berjihad di jalan Allah. Maka semua makanan yang dia makan, Allah yang lebih tahu bagaimana menilainya, akan jadi pahala bagi pemilik kuda itu. Tiada satu pun yang ia makan di padang gembala atau kebun itu kecuali ditulis untuknya kebaikan sebanyak apa yang ia makan, dan ditulis untuknya kebaikan-kebaikan sebanyak kotoran dan kencingnya. Ini berarti pahalanya besar sekali. Sampai kotoran kuda itu pun dan kencingnya, kalau kuda itu ditambahkan untuk ya, perang di jalan Allah SWT, maka sampai kotorannya pun itu menjadi pahala. Dan tidaklah tali kekangnya terputus, lalu ia berlari dengan kencang sejauh 1 atau 2 putaran, kecuali ditulis untuknya kebaikan sejumlah bekas kakinya dan kotorannya. Misalnya lepas, dan kuda itu lari misalnya. Ya, pemiliknya berusaha untuk menjinakkannya kembali. Maka sejauh mana dia lari, semua pijakan kakinya itu dinilai pahala. Ini luar biasa pahalanya itu ya. Demikian juga kotoran-kotorannya, misalnya kuda itu lari, seharian dicari nggak ditemukan, besok baru ditemukan. Ya. Banyak jumlah langkahnya dan kotoran yang dia keluarkan, makanan yang dia makan, semuanya pahala bagi pemilik kuda ini. Tidaklah pemiliknya membawanya melewati satu sungai, lalu ia minum darinya, walaupun pemiliknya tidak ingin memberinya minum, kecuali Allah Ta'ala akan menulis untuknya kebaikan sebanyak yang diminum kuda itu. Maka di sini mutiara yang ke-6, jenis kuda yang ketiga yang mendatangkan manfaat yang luar biasa gitu. Ya. Jadi mutiara yang pertama tadi tentang masalah harta, mutiara yang kedua emas dan perak ya, mutiara yang kedua masalah unta, mutiara yang ketiga masalah sapi dan kambing atau domba, mutiara keempat jenis kuda yang pertama ya, mendatangkan dosa, mutiara yang kelima jenis kuda yang kedua, yaitu menjadi penutup dosa-dosa dan kebutuhan pemiliknya. Dan mutiara yang keenam adalah kuda yang justru mendatangkan pahala. Semua berhubungan dengan kuda itu pahala. Ya. Kemudian mutiara yang ke-7, yang terakhir adalah ditanyakan juga kepada Nabi SAW tentang keledai. Karena di Indonesia tidak ada keledai, setahu saya ya. Di negara-negara selain Indonesia, di daerah Timur Tengah misalnya, di Afrika itu banyak hewan keledai. Dia jenis seperti kuda tapi lebih kecil. Ya. Disilakan dengan hamir. Nah ini dibagi dua oleh para ulama hukumnya. Kalau keledai yang jinak biasanya warnanya abu-abu atau ada jarang sekali tapi ada coklat atau ada keputih-putihan ya. Ada mungkin yang belum tahu bisa mengetik di Google keledai. Mohon maaf bukan menggurui tapi mungkin ada orang yang masih belum tahu jenisnya. Maka ini keledai ini teman-teman sekalian, dia tidak boleh dimakan yang jinak ini. Keledai yang kedua itu adalah kuda zebra. Biasa kita bilang kuda zebra ya. Kita bilang zebra ini jenis keledai. Kalau Anda perhatikan mukanya zebra itu beda dengan kuda umumnya. Nah itu perbedaan dasar di wajah mereka dan postur tubuhnya biasanya. Kalau keledai ya, itu sepertinya ya, bagian hidungnya atau lubang hidung itu lebih besar daripada kuda umumnya. Dan posturnya lebih pendek. Kalau keledai liar, yaitu zebra, halal untuk dimakan. Kalau keledai jinak yang kurang lebih warnanya abu-abu atau kecoklat-coklatan atau ada warna putih, maka ini tidak boleh dimakan. Ya. Baik. Waktu ditanya, ya Rasulullah bagaimana dengan keledai? Kata Nabi SAW, tidak diturunkan kepadaku dalam urusan keledai, kecuali ayat yang ya, menyeluruh ini. Maksudnya ayat yang umumnya. Maksudnya dia masuk dalam umumnya firman Allah SWT. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah pun, bisa dia akan melihatnya.
Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, maka dia akan melihatnya. Maksudnya, perbuatan apapun yang kamu lakukan, kalau keledai tidak ada secara khusus keutamaannya, dan umumnya juga perbuatan baik apapun yang kamu kerjakan walaupun kecil akan dapat pahala. Kalau kau berbuat jahat, maka akan mendapatkan dosa. Contoh misal, di zaman Nabi SAW pernah ada orang yang supaya keledainya tidak hilang, dia mencap wajah keledainya dengan besi panas. Maka Nabi SAW memarahi dan menyatakan dilaknat oleh Allah orang yang menyakiti hewan seperti ini misalnya. Ya. Jadi kalau Anda berbuat jahat sama dia, Anda pukul, Anda sakiti semua jenis hewan ya yang boleh dipelihara, maka mungkin akan mendatangkan dosa buat Anda. Anda memberikan haknya, Anda berbuat baik pada hewan-hewan ini, Allah pemilik seluruh alam semesta ini, termasuk hewan-hewan tersebut, termasuk diri Anda sendiri, akan memberikan Anda pahala. Ya, akan memberikan Anda pahala. Makanya dalam hadis Bukhari waktu disebutkan oleh Nabi SAW tentang seseorang yang pernah kehausan orang sebelum kita, lalu dia turun ke sumur, lalu dia minum dari sumur tersebut. Pada saat dia keluar, dia temukan ada anjing yang mengeluarkan lidahnya, ya, menjulurkan lidahnya sampai maksimal gitu kan, mendekati tanah karena haus. Maka orang ini langsung dia berpikir dalam dirinya, anjing ini telah merasakan haus sebagaimana aku merasakan haus tadi. Tanpa banyak berpikir, dia turun ke dalam sumur tersebut kembali, dia cabut sepatunya satu, kemudian diisi dengan air dan dia gigit sepatu itu dengan mulutnya, lalu kemudian dia naik kembali ke permukaan sumur, ya. Kemudian dia memberikan minum anjing tersebut. Kata Nabi SAW, Allah pun berterima kasih padanya dan mengampuni dosa-dosanya. Ya. Jadi ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah pada hewan-hewan kami dapat pahala? Kata Nabi SAW, di setiap denyut nyawa kehidupan itu pasti ada pahalanya. Jadi ada pahalanya. Ya. Tentu tidak masuk dalam sini adalah hewan-hewan yang haram atau yang Anda disuruh bunuh misalnya. Kan ada jenis hewan yang kita wajib bunuh ya. Kata Nabi SAW, 5 jenis hewan dalam sebuah hadis. Bunuhlah hewan ini di wilayah haram. Wilayah haram itu kayak Mekah sama Madinah ya. Ini kan kalau Anda ikutin kemarin kami waktu Tur City di kota Madinah bersama jemaah Uhud, maka kami sempat jelaskan kalau Madinah salah satu kelebihannya adalah karena wilayah haram. Mekah juga wilayah haram. Raja Saudi punya julukan Khadimul Haramain Asy-Syarifain, pembantu Al-Haramain. 2 wilayah yang diharamkan atau dimuliakan. Asy-Syarifain yang suci. Di sini tidak boleh cabut pohonnya, nggak boleh dibunuh hewan buruannya ya. Orang buat dosa bisa mendapatkan pelipat gandaan hukuman, gitu kan. Maka ini harus hati-hati wilayah haram itu. Maka di sini teman-teman sekalian, kalau di wilayah haram ini tidak boleh kita sembarangan membunuh hewan kecuali 5 jenis hewan kata Nabi SAW. Bunuhlah hewan ini di wilayah haram atau di luar haram. Lalu beliau sebutkan ya 5 jenis hewan ini. Saya tidak ingat urutannya pasnya, tapi kurang lebih ya anjing buas, ya. Kemudian ya, bukan anjing umum ya, tapi anjing yang buas ya, yang mengganggu orang segala macam gitu ya. Kemudian yang kedua itu raja wali, burung raja wali. Kemudian yang ketiga burung gagak ya, yang kalau tidak salah dalam hadis itu dikatakan bagian dadanya ada bulu berwarna putih ya. Kemudian yang keempat itu burung gagak, kemudian ular, ya, dan yang kelima adalah tikus. Nah, ini 5 jenis hewan ini yang dianjurkan untuk dibunuh. Dalam hadis yang lain, kita juga dianjurkan untuk membunuh kalajengking, ya, kalajengking. Bahkan kalau lagi sholat pun dalam hadis disebutkan kalajengking boleh kita membunuhnya karena dia umumnya menyakiti. Dan dalam riwayat yang lain juga ada cecak. Ya. Dan Nabi SAW berikan julukan dengan fuwaisiqah. Jadi 7 jenis hewan ini boleh dibunuh.
Ini berarti juga sekaligus tidak boleh diternak karena memang disuruh bunuh. Ya. Karena memang disuruh bunuh. Ada juga jenis hewan yang tidak disuruh bunuh tapi tidak boleh dipelihara. Tidak boleh dipelihara seperti hewan-hewan yang tidak boleh dimakan misalnya ya. Ular, ya, yang bertaring ya. Seperti kaum muslimin juga dilarang untuk memelihara anjing ya. Kecuali anjing yang digunakan untuk berburu. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 4 ya. Juga dalam hadis Nabi SAW dijelaskan masalah itu kalau anjing berburu atau anjing untuk menjaga ladang atau peternakan itu masih dibolehkan gitu kan. Kalau saya daripada ini hanya untuk hobi saja ini tidak boleh ya. Ini tidak boleh. Karena Nabi SAW rumah yang ada anjingnya dan patungnya tidak akan dimasuki oleh malaikat. Dan pernah Nabi SAW mau masuk ke rumah, beliau terlambat masuk ke rumah. Kemudian Aisyah bertanya pada saat beliau masuk ke dalam rumah, karena Nabi sempat menunggu cukup lama depan pintu. Ya Rasulullah, kenapa Anda tidak masuk tadi? Kata Nabi SAW, bersamaku Jibril, dan di depan rumah tadi ada anjing. Ya. Sampai anjing itu pergi, baru kemudian ya aku masuk dan juga Jibril gitu kan. Alaihissalatu wassalam. Jadi mana tidak boleh. Nah, tapi ada jenis hewan yang bertaring cuma boleh dipelihara seperti kucing misalnya ya. Nah, itu boleh saja dipelihara tapi jauh lebih baik teman-teman sekalian kalau hewan-hewan ini sebagaimana dia hidup di alam lepas Allah ciptakan maka kita lepaskan biarkan dia hidup di alamnya gitu kan. Itu jauh lebih baik tentunya. Allahu a'lam. Baik teman-teman sekalian, ini yang bisa diambil daripada hadis ya, dan kita baru bacakan. Dan ada potongan hadis masih di nomor 1 juga. Namun ini menguatkan atau lebih mempertegas tentang zakat harta saja, bukan hewan-hewan, gitu kan? Yaitu hadis riwayat An-Nasai tadi sudah kita bacakan, saya ulangi lagi. Yang kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang tidak membayar zakat hartanya, emas, perak, uang, ya. Melainkan hartanya akan datang pada hari kiamat dalam bentuk ular dari api neraka. Ular ya, dari api neraka. Maka kening, lambung, ya, saya ulangi, tidak ada seorang pun yang tidak membayar zakat hartanya, melainkan hartanya akan datang pada hari kiamat dalam bentuk ular dari api neraka, pada kening, lambung, dan punggungnya digosok dengannya. Pada hari yang kadarnya selama 50.000 tahun. Sampai diputuskan di antara manusia. Jadi ini menitik beratkan tentang masalah harta itu akan berubah menjadi ular. Dalam riwayat lain dijelaskan seperti itu ya. Dia berbentuk seperti ular, kemudian melilit tubuhnya. Ya. Kemudian dia mengatakan, aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu. Lalu dia akan mematok-matok kepalanya orang tersebut. Dalam riwayat lain juga sudah kita sebutkan di bab sebelumnya ya. Maka orang yang menolak membayar zakat itu, hartanya akan berbentuk ular dan mengatakan ular itu mengejarnya kemanapun dia lari di mahsyar nanti. Dan dia akhirnya tidak bisa lagi lari. Kemudian ular itu mengatakan, ambillah hartamu yang selama ini kau simpan. Maksudnya di dalam mulutnya ular itu. Maka dia pun terpaksa karena sudah tidak bisa lari lagi, memasukkan tangannya atau memasukkan bagian kepala dan tangannya ke dalam mulut ular. Seakan-akan ingin mengambil harta tersebut. Lalu kemudian ular itu memakannya, kata Nabi SAW. Sebagaimana ular jantan melahap ya, mangsanya. Jadi memang itu berbahaya sekali. Oleh karena itu teman-teman sekalian, bagi yang Allah amanahkan harta, maka hati-hati. Harus perhatian ya dengan masalah hal seperti ini. Dan kita akan bacakan ada hadis kedua dan hadis ketiga karena memang ini mirip. Ya, ini mirip. Jadi saya bacakan saja karena memang ini bagian dari bahasan kita. Hadits kedua, yang dengan sanad sahih, urutan 755 dari awal Bajar berbunyi, dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata,
Aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Ma min sahibi ibilin la yaf'alu fiha haqqaha illa ja'at yawmal qiyamati akthara ma kanat wa qa'ada laha biqa'in qarqar tastannu alaihi bikawaimiha wa akhfafiha. Wala sahibi baqarin la yaf'alu fiha haqqaha illa ja'at yawmal qiyamati akthara ma kanat wa qa'ada laha biqa'in qarqar tantahuhu bikuruniha wa tata'uhu bi dalam kurung bikawaimiha wala sahibu ghanamin la yaf'alu fiha haqqaha illa ja'at yawmal qiyamati akthara ma kanat wa qa'ada laha biqa'in qarqar tantahuhu bikuruniha wa tata'uhu bi azlafiha laisa fiha jamma'u wala munkasirun qarnuha wala sahibu kanzin la yaf'alu fiha haqqahu illa ja'a kanzuhu yawmal qiyamati syuja'an aqra' يتبعه فاتحا فإذا أتاه فر منه فيناديه خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني فإذا رأى أن لا بد منه سلك يده فيه فيقدمها قدم الفحل. Artinya, tidaklah seorang pemilik unta yang tidak menunaikan haknya kecuali unta-unta itu akan datang pada hari kiamat dalam jumlah yang paling banyak, ya, seluruh untanya yang pernah ada sama dia, dan duduk di hadapannya di daratan luas lagi tandus. Lalu unta-unta tersebut menyeret-nyeret atau menginjak-injak kakinya, ya, atau menginjak-injak ya tubuh orang tersebut dengan kakinya dan telapak-telapak kakinya. Tidaklah pemilik sapi yang tidak menunaikan haknya kecuali sapi-sapi itu akan datang pada hari kiamat dalam jumlah yang paling banyak. Dan dia duduk di depannya di daratan. Maksudnya pemilik unta, sapi ini duduk di situ ya. Duduk di hadapannya di daratan luas lagi tandus. Lalu sapi-sapi tersebut menanduknya dengan tanduk-tanduknya dan menginjaknya dengan kakinya. Dan tidaklah pula pemilik domba yang tidak menunaikan haknya kecuali domba-domba itu akan datang pada hari kiamat dalam jumlah paling banyak. Dan dia duduk di depannya di daratan luas lagi tandus. Lalu domba-domba tersebut menanduknya dengan tanduk-tanduknya dan menginjaknya dengan kakinya. Di dalamnya tidak ada yang bertanduk dan tidak pula yang bertanduk patah. Dan tidaklah pemilik harta simpanan yang tidak menunaikan haknya kecuali harta kekayaan itu akan datang pada hari kiamat dalam bentuk ular botak, ya, yang memburunya dengan membuka mulutnya. Jika ia mendatanginya, maka ia berlari darinya. Maksudnya, kalau ular itu mendekati dia, orang itu lari darinya. Maka ia berseru kepadanya. Maksudnya, ular itu, ambillah hartamu yang kau simpan. Aku tidak memerlukannya. Manakala dia melihat bahwa dia tidak bisa menghindar lagi dari ular itu, maka dia memasukkan tangannya ke dalam mulut ular itu. Lalu ular itu melumatnya seperti seperti unta jantan melumat. Unta jantan melumat. Ya. Jadi hadits ini tidak perlu kita jelaskan karena mirip tadi ya. Tinggal ini penguatan saja. Demikian juga sebagai penutup teman-teman sekalian, hadits nomor 3 dengan sanad sahih. Urutan 756 dari awal belajar berbunyi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min ahadin la yu'addi zakata malihi illa muthila lahu yawmal qiyamati syuja'an aqra hatta yutawwaqa bihi unuquh." Thumma qara'a alaina an-nabiyyu misdaqahu min kitabillah wa la yahsabanna alladhina yabkhuruna bima atahum Allah min fadlihi huwa khairan lahum. Al-ayah, artinya tidaklah seseorang yang tidak menunaikan zakat hartanya kecuali pada hari kiamat harta itu akan diwujudkan dalam bentuk seekor ular yang botak yang akan dililitkan di lehernya. Kemudian Nabi SAW membacakan pembenaran penyampaian ini dari kitab Allah Al-Quran yang arti dalam surah Imran 108. Sekali-kali janganlah orang-orang yang kikir dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya itu menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Kalau lanjutan ayat, ketahuilah bakhil itu justru buruk buat mereka. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan lafaz hadits ini milik dia. Juga An-Nasai menyebutkan dengan sanad sahih, dan Ibnu Khuzaimah juga menyebutkan dalam
sahihnya. Kesimpulannya teman-teman sekalian adalah orang-orang yang memiliki diamanahkan harta, dia boleh menikmati, tapi jangan lupa haknya. Ada hak yang Allah SWT sudah tentukan, yaitu zakat dari harta tersebut. Kalau tidak, maka akan ada hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala.